Ada orang kelihatannya tidak khawatir. Tetapi sebenarnya bukan karena Tuhan, Pak. Bapak Ibu. Dia tidak khawatir, hidupnya kelihatan tenang. Karena dia tahu depositonya masih di atas 2M. Omnya, tantenya, itu pengusaha semua. Tinggal angkat telepon, aliran dana mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Makanya kelihatan tidak khawatir. Justru kalau kita belajar Alkitab, ada Anda yang tidak khawatir gara-gara ini semua. Justru ini dosa loh. Ini dosa. Ini sama dengan Anda mengandalkan kekuatan sendiri. Anda mengandalkan kekuatan manusia. Yeremia 17 ayat 5 bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Shalom. Mari kita langsung saja buka kitab suci kita dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama kedua ayat ini, 1, 2, dan 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah untuk firman Tuhan. Alkitab berkata, langit dan bumi pasti berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Amin, saudara-saudara. Dunia tempat di mana kita menumpang sementara ini adalah dunia yang semakin hari semakin jahat. Tetapi kita bersyukur bahwa firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi langkah-langkah hidup kita. Maka setiap orang yang bergantung dan berharap kepada firman Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan mana yang harus ia pilih. Amin, saudara-saudara. Saya khotbah ibadah 1 tadi dari Ulangan 31 ayat 8 dan temanya adalah Immanuel, God is with us. Dan kalau Bapak Ibu mau mengikuti khotbah itu, silakan nonton di channel YouTube-nya GBI City Tower The Breeze BSD Tangerang, dan juga nanti ada di channel YouTube Pendeta Mel Atok. Dan ibadah kedua berdasarkan Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, saudara-saudara, saya mengangkat tema baru. Karena saya janji tadi bahwa setiap ibadah saya khotbah materi yang berbeda, kekasih Tuhan. Dan khusus ibadah kedua ini berdasarkan Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, saya mau angkat satu tema, yaitu damai sejahtera yang tak tergoncangkan. Sama-sama katakan ya, damai sejahtera yang tak tergoncangkan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Damai sejahtera yang tak tergoncangkan. Kalau Bapak Ibu baca kedua ayat tadi, khusus di ayatnya yang ke-7, ada ungkapan kalimat damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tema kita adalah damai sejahtera yang tak tergoncangkan. Pengertian damai sejahtera yang tak tergoncangkan itu sama artinya dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sedangkan damai sejahtera yang tergoncangkan itu sama pengertiannya dengan damai sejahtera yang masuk akal. Ulang ya. Kalau yang tak tergoncangkan melampaui segala akal. Kalau yang masuk akal itu yang tergoncangkan. Contoh, kalau sehat damai sejahtera itu masuk akal. Usaha lagi maju damai sejahtera masuk akal. Amin. Hubungan lagi aman-aman di rumah tangga, damai sejahtera, masuk akal.
Yang pacaran, ya kan? Masih indah makan bareng, teleponan, berita selalu ada, komunikasi lancar, damai sejahtera. Itu pun masuk akal. Kalau Anda posting sesuatu di medsos Anda, Instagrammu, Facebookmu, YouTubemu, TikTokmu, dan semua komentar positif. Semua komentar membangun, Anda damai, Anda senang, Anda bersuka cita. Itu namanya damai sejahtera yang masuk akal. Dan perlu Anda ketahui, damai begitu sangat mudah digoncangkan. Kapan? Ketika keadaan berbalik 180 derajat. Kalau sehat damai, tapi sakit dia tidak damai lagi. Waktu sehat dia bisa nyanyi, lompat-lompat, menyembah Tuhan dan berkata, God is good in all the time. And all the time God is good. Ketemu orang selalu Hosana, GBU, dia balas GBI. Tapi bagaimana kalau hati tidak nyaman? Bagaimana kalau Anda ada dalam zona-zona yang tidak cocok dengan hatimu? Pertanyaan saya pagi ini adalah, masihkah engkau damai? Masihkah engkau berkata Hosana? Masihkah engkau melompat-lompat di gereja? Masihkah ada gairah kudus dalam hidupmu dan hidupku untuk berkata sekali Yesus, tetap Yesus? Atau Anda tergoncangkan? Dapat mukjizat damai. Doa. Kok belum dijawab ya? Belum dikabulkan ya? Katanya pendeta GBI ada bris, ada kuasa. Kenapa sih didoain kok gini-gini mulu usahaku? Saudaraku, hari ini kita mau belajar sesuatu yang lebih dewasa. Kita mau belajar sesuatu yang ya next level lah. Kita nggak di level itu mulu. Amin. Nah, menarik nih, bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal ini beda lain daripada yang lain. Dulu Simon Petrus itu belum ada masalah. Belum ada kegoncangan, belum ada tantangan, belum ada himpitan. Semangatnya berapi-api. Dia bilang apa di perjamuan malam? Guru bilang nanti gembala akan ditangkap, lalu domba dicerai-beraikan. Petrus bangun dengan semangatnya dan berkata, mereka semua goncang, aku nehi. Aku tidak. Tuhan Yesus yang maha tahu, sudah tahu apa yang terjadi. 1-2 jam bagi kita di depan itu misteri. Tapi bagi Tuhan gak ada yang misteri. Semuanya ada di matanya. Yesus tahu dan Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Tapi dasar kalau percaya diri, karena memang masih zona nyaman, bukannya bertobat, tambah menyala. Tambah berapi-api sambil berkata, oh aku rela mati. Anda mau lihat versi Injil Markus, itu ada di versi Lukas, versi Matius. Saya tunjukin yang Markus aja deh. Markus 14 ayat 29. Anda lihat ini ayat. Ini harus perhatian ya, ini banyak ayat ya saudara-saudara. Kalau pendeta Mel atau khotbah banyak ayat. Karena khotbah itu beritakan firman. Amin. Bukan beritakan nenek moyang saya dari NTT. Haleluya. Sampai saya pakai pakaian adat NTT. Haleluya. Tidak gampang ini. Karena AC di sini juga ya memungkinkan ya. Jas-jas begini aman terkendali. Perhatikan ini data saudara-saudara. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Semangat banget, percaya diri banget. Kapan? Semua dalam keadaan terkendali. Semua nyaman-nyaman saja. Yesus yang maha tahu bicara kepada dia di ayat 30. Lalu Tuhan Yesus bilang begini saudara-saudara. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa? Pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi dasar orang kalau semangat bukan Roh Kudus, tapi emosi sesaat. Modelnya kayak begini. Jangankan khotbah pendeta Melatok, khotbah Yesus pun gak masuk. Nggak masuk. Saya tahu diri, saya sapa, guru saya sapa. Tapi kalau Anda ada Roh Kudus, tidak usah khotbah Yesus, khotbah Melatok pun Anda diberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. 3-1 Anda lihat nih orang makan puji nih.
NTT bilang makan puji, Indonesia Timur bilang makan puji. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Semangat Petrus menular kepada kawan-kawan yang lain. Sampai mereka bilang, aku juga tidak akan menyangkal. Tapi di ayat 50, lompat Pak, semua Scooby-Doo. Scooby-Doo itu lari maksud saya ya. Langsung lompat ayat 50. Markus 14 ayat 50. 2, 3. Lalu semua murid itu apa? Meninggalkan dia dan melarikan dia diri. Ini posisi di Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap. Mudah banget. Kalau masalah tidak ada, aku mau melayani, aku mau begini, aku mau begitu. Saudara, itu belum apa-apa. Ujian akan datang untuk membuktikan apakah komitmenmu murni atau tidak. Motivasimu murni atau tidak. Itu alat ukurnya. Kalau semua masih aman, semua bisa terbakar, semua bisa menyala. Tapi pas goncangan datang, apakah tema kita berlaku? Damaiku tak tergoncangkan. Goncangan boleh datang, badai boleh datang, tantangan kiri kanan muka belakang boleh datang. Tapi aku tidak bisa digoncangkan. Itu kan harapan kita di 2023. Benar Bapak Ibu terkasih. Nah, kita mau belajar. Kalau orang sudah ada kepastian, sudah ada pemulihan dalam Kristus, itu beda loh. Ini waktu Petrus masih ada dalam zona nyaman dan akhirnya gagal. Tapi Anda lihat ketika Petrus dipulihkan, waduh hebat. Sampai dicambuk. Suruh dilarang, jangan, sudah dilarang oleh pemimpin-pemimpin agama, mahkamah-mahkamah agama, Farisi, Yahudi, ya, orang-orang yang punya jabatan rohani tapi hati busuk semua tuh. Mereka aniaya, suruh jangan pelayanan. Apakah Petrus kendor? Tidak. Dicambuk saja, tetap gembira. Mau lihat ayatnya? Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40. Ya maksud saya. 40. Saudara dengar ini berat. Ini topik menarik buat kita ini pagi ini. Mereka memanggil rasul-rasul itu. Petrus di dalam. Kalau Anda baca dari teks sebelumnya, saya penggal aja karena tepat sasaran yang mau saya persoalkan. Mereka memanggil rasul-rasul itu. Lalu menyesah mereka. Menyesah ini cambuk ala Yahudi. 40 kurang 1, 39. Kalau Petrus hidup zaman sekarang, Anda minta tolong tunjukin dong bekas cambuk. Anda nangis, ancor-ancor itu badan. Tunggu jangan pindah dulu. Diam-diam di situ, diam-diam. Bertahan dalam kesesakan ya. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu apa? Menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Ini pulang dengan kecewa atau seperti kebanyakan kita. Wah kalau tantangan begini saya nggak mau lah. Masa pelayanan begini. Apakah dia begitu? No. Lihat 41, perhatikan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa Bapak Ibu? Itu baru damainya tak tergoncangkan. Tadi belum disesah udah minggat, udah menyangkal. Ini dicambuk. Nggak ada tuh mati-matinya, nggak ada tuh susahnya. Tambah semangat. Itu yang dia punya nama damai tak tergoncangkan. Melampaui segala akal. Dengan gembira. Karena mereka apa? Telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Apakah stop pelayanan? Tambah kencang. 42 sama-sama. 1, 2, 3. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Kalau damai sejahtera jenis ini ada di rumah tangga kita. Itu yang terjadi. Kalau damai sejahtera jenis ini ada dalam pribadi lepas pribadi. Mulai dari saya, Bapak Gembala, keluarga, semua pendukung pelayanan, semua jemaat yang hadir ini. Dengar, kebutuhan utama kita bernama damai yang tak tergoncangkan. Mau dapat damai begini? Mari kita belajar. Bagaimana caranya? Supaya damai itu kita dapat. Saudara.
Kenapa sih damai hilang? Kita tahu ya akar masalahnya cuma satu. Deodo. Sa. Dosa. Yunaninya hamartia. Ibraninya kata. Kata dan hamartia adalah dua kata yang paling banyak kata, tapi yang paling populer sampai di sekolah teologi ada doktrin yang namanya hamartiologi. Doktrin atau ilmu tentang dosa. Dosa itu artinya meleset dari sasaran Tuhan. Ya Tuhan maunya ke sana, dia ke sana. Atau pembahasan atau pengkalimatan yang lain begini. Dosa adalah kepasifan terhadap kehendak Allah, itu dosa. Tapi keaktifan terhadap apa yang Allah tidak kehendaki. Yang Allah mau itu dia pasif banget. Mau langkah ke gereja berat. Pasif. Tapi kalau langkah ke pesta, ke piknik, shopping, ini kaki ringan sekali. Ya. Saya tidak bilang shopping itu dosa. Saya tidak bilang piknik itu nggak boleh, bukan. Tapi kalau hari Minggu Anda belum kuduskan hari Sabat, lalu Anda piknik, otot balik kepala picah. Itu bahasa NTT itu. Mobilnya kebalik, kepala jeger. Picah ancur. Amin. Nah saudara-saudara, jadi kalau kita bicara tentang dosa begitu tuh. Yang Tuhan punya tuh susah. Ini mulut mau kesaksian, ajak orang pelayanan, ajak orang gereja. Ini mulut nih kayak lem Alteco. Barat. Tapi kalau gosipin nama orang, lancar dia. Tahu nggak? 3-4 ibu kalau kumpul mulut tak panjang, darah Yesus berkuasa. Ada kuasa kegelapan, ada roh gosip bergentayangan di situ. Iya kan? Ini mulut kalau omong yang positif susah. Kalau kata-kata membangun susah. Tapi kalau mengutuk ya, menghina ya, membongkar bangkir aib orang nomor 1. Tapi kalau ajak orang pelayanan kok susah setengah mati. Ada apa denganmu? Kata Ariel Noah. Ada apa denganmu? Ya kan? Kenapa susah? Ya kalau memberi untuk pekerjaan Tuhan pelitnya minta ampun. Tapi kalau menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak ada hubungan dengan kekekalan kok nomor 1. Nah oleh karena itu saudara-saudara dosa ini yang membuat damai itu hilang. Awalnya Adam dan Hawa begitu damai dengan Tuhan. Tapi terhitung Kejadian 3 ketika mereka buka celah. Setan tipu mereka, mereka terjerembab ke dalam dosa kekasih-kekasih Tuhan. Di sana damai sejahtera berubah menjadi ketakutan. Dan mulai saat itu tidak ada lagi damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Makanya dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-22. Ayat itu berkata. Demikian. Yesaya 48 ayat 22. 1, 2, 3. Ini Yesaya 48 ayat 22. Tidak apa-apa ya. Yesaya 48 ayat 22. Apakah saya yang salah? 1, 2, 3. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Nah saudara-saudara, jadi kalau sudah hidup begitu tidak ada damai sejahtera. Ya. Nah dalam kondisi tidak ada damai sejahtera begini, padahal damai sejahtera adalah kebutuhan utama orang, maka manusia mulai pakai segala cara untuk mencari yang namanya damai sejahtera. Manusia cari macam-macam. Ada yang bilang, kita perlu hiburan lah, supaya kita ketawa-ketawa sedikit lah. Maka menurut saya pendeta lucu sih bisa-bisa aja. Tapi kalau lucu sampai jemaat tidak mengerti, ini firman omong apa? Ada tuh jemaat yang pergi dengar, saya ini termasuk lucu sebenarnya. Tapi iya. Tapi beberapa pendeta senior nasihatin saya, Pak lucunya kelewatan Pak. Karena ada pengalaman, istri datang gereja, suami tidak. Istri pulang, tanya, Pak Mel khotbah apa? Aduh saya tidak tahu, pokoknya lucu sekali. Nah ini kan kerja gila namanya. Saya khotbah sampai mau mati di sini. Dia tidak dapat apa-apa. Dia bilang pokoknya saya tidak tahu. Yang penting kita ketawa sampai mau kencing di tempat duduk kita masing-masing. Saudaraku jangan begitu dong. Lucu tuh pas-pas karena Allah juga punya selera humor.
Iya kan? Lucu supaya saudara jangan mengantuk. Lucu supaya Anda mengerti poin, itu lucu. Lucu itu juga bakat, makanya ada stand up komedi. Tetapi kita kan lucunya mesti mantap. Karena kalau lucu tanpa menyelesaikan akar masalah yang bernama dosa, Anda bisa ketawa sesaat, tapi itu ketawa menipu, Anda pulang tidak dapat apa-apa. Saya contohkan datanya ya. Amsal 14 ayat 13. Amsal 14 ayat 13, Bapak Gembala yang akan baca. Haleluya. Supaya saya hela napas. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Ya. Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Ini Alkitab yang ngomong. Orang bisa ketawa tapi ancur di dalam. Di dalam. Kita tanya, lu punya damai enggak? Orang ketawa belum tentu punya damai. Ini ayat omong loh. Saya khotbah tidak pernah khotbah pendapat pribadi. Enggak ada itu. Mau berapa jam siap? Ini ayat semua keluar nih. Pulang jadi pendeta semua nih. Dalam tertawa pun, haleluya, hati dapat merana. Ada orang punya beban yang begitu berat. Dia datang ke psikiater dan dia konsultasi. Psikiater bilang, oh semua yang masalah kayak Bapak ini solusinya gampang. Malam ini Pak, ada pergelaran badut di lapangan di depan. Bapak pergi aja, badutnya lucu banget. Bapak pasti senang. Dia nolak, nggak mau Pak. Coba dulu Pak, nggak mau. Coba dulu, nggak mau. Kok disuruh coba pada nggak mau ini orang. Dia nggak mau, kenapa nggak mau sih? Lalu dia bilang apa Pak tahu? Badut itu saya Pak. Makanya jangan heran. Banyak pelawak bisa kasih ketawa orang, tapi terikat narkoba. Ini ayat benar. Ini ayat benar. Dalam tertawa pun bisa ngelucu. Padahal ada masalah banyak. Nggak bisa tidur. Harus cimeng. Harus nyabu. Kenapa? Butuh apa? Damai kan? Nah itu damai-damai tipu tuh. Damai palsu. Kita mau belajar damai yang sejati. Ya. Amin. Kekasih Tuhan. Ada lagi bilang, oh hidup ini kalau mau damai ya harus kaya, populer, terkenal. What? Benarkah demikian? Kalau memang damai itu karena populer, kaya, tampan, cantik. Elvis Presley nggak mati karena ketergantungan obat penenang sama Marilyn Monroe tuh. Kalau nggak percaya tanya keluarga mereka di Cikampek. Kalau kau tahu ya. Udah pada serius Cikampek mana? Ya kan? Banyak kalau memang kaya bisa omong kosong. Siapa sih mau lebih kaya dari Salomo? Mau lebih terkenal dari Salomo. Tapi Salomo ngomong apa di Pengkhotbah pasal 2. Mulai ayat 8 Pak. Pengkhotbah pasal 2 mulai ayat 8. Ini di masa tua Salomo tulis sebagai tanda pertobatannya Salomo. Dan Salomo ngomong apa? Perhatikan, tolong Bapak ayat 8 Pak. Supaya saya tarik napas Bapak. Haleluya. Silakan Pak, ini Pengkhotbah 2 ayat 8. Bapak Gembala. Ya. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. Harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Terus aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Apa sih yang dia nggak bisa dapat? Mau harta, perak, kekayaan perempuan. Betul. 700 dari kaum bangsawan, 300 dari gundik-gundik, itu cantik-cantik semua. 1 tahun cuma 365 hari. Ya, sedangkan Salomo punya 1000. Bapak-bapak, kelemahanmu dan ku di mata. Orang Kupang bilang matote. Matote kelemamohen. Saudara, 1 tahun 365 hari. Salomo punya 1000. 1 hari aja dia ketemu 1 tahun baru 365 orang. Tahun kedua dia sudah bingung, siapa belum mari. Tapi apakah itu kebahagiaan? Anda lihat lagi ayat 9 Pak, tolong Pak. 9. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Populer, hebat, pintar, perempuan banyak, harta banyak, apa yang kurang? 10 lagi Pak. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Ya.
Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Orang Ambon bilang ini tidur di atas kepeng. Bukan di kasur, di kepeng. Banting diri kepeng. Uang. Kepeng itu uang. Tapi pastikan banting diri di uang kertas, jangan uang logam, ancur kepala. Nah, saudara perhatikan ini ayat ya. Orang kalau sudah punya kepeng berat, Pak. Minta maaf saya khotbah. Bahkan pendeta pun kalau sudah kaya kadang-kadang gila-gila. Kecuali gembala di sini ya. Khotbah harus menguatkan dong supaya diundang lagi. Nah, bukan itu tujuan saya. Ini benar-benar tulus menguatkan. Kita harus hati-hati. Pendeta kalau sudah berduit, jangan omong bilang pejabat, oknum polisi, apa jangan. Pendeta aja udah banyak duit, gila. Piara perempuan. Tapi apakah ini datang damai? Justru ini mendatangkan bencana, sial, kutuk. Ya. 11, kenapa kasih mati? 11, Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, haleluya, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Dulu dia pikir ini yang paling enak. Ternyata dia tutup dengan apa? Sia-sia. Tidak ada keuntungan. Artinya kalau ada di antara kita yang masih pegang prinsip. Aku akan damai kalau aku kaya. Aku punya ini, itu, ini. Saudara, itu tidak akan mendatangkan damai. Itu semua ada limitnya. Ayub bilang apa? Aku datang dengan telanjang. Aku kembali dengan telanjang. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7 bilang begini. 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun apa? Tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saya mati mau bawa apa? Saya punya jam Rolex, mobil Mercy, ijazah. Itu jenazah mau tes kerja di mana? Maunya bawa ijazah. Ada banyak orang tuh kalau meninggal segala cincin berlian lah taruh di situ. Kasih saya butuh penginjilan jual. Kenapa kau taruh dalam lubang kubur? Aduh, makanya kalau ada sampai di kota Jakarta masih percaya arwah-arwah, saudara bertobatlah. Tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Orang mati kau tidak pernah tegur, tidak pernah salam. Tapi dia mati lewat kuburan kau bilang salam, permisi. Itu kalau dia balas kira-kira kau kemana? Hah? Saya tanya dulu. Tidak ada hubungan roh-roh apa kuntilanak, Nyi Roro Kidul, omong kosong. Mau lihat saya buktikan? Ayub. Ayub pasal 7 ayat 9. Dengar ini ayat nih. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, dengar, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Jadi jangan ada bilang, wah tahu nggak ii gua yang udah meninggal nongol semalam. Omong kosong, makanya baca Alkitab supaya setan jangan tipu. Tahu nggak popo gua datang di atas kelambu. Omong kosong. 10. 1, 2, 10. 1, 2, 3. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jangan ditipu. Makanya belajar apa? Bapak gimana? Saya tuh suka pelayanan tanya jawab. Saya yakin di kepala jemaat banyak nih kalau mau tanya jawab saya layani. Tapi nanti lain kali. Itu iklan doang. Saya melakukan tanya jawab di pendeta-pendeta bahkan. Nah kekasih Tuhan ini menarik nih untuk kita renungkan bahwa kita datang tidak bawa apa-apa, kita mati tidak bawa apa-apa, kita punya apa-apa itu hanya titipan. Amin. Nah oleh karena itu jangan bilang damai datang dari situ, tidak ada. Semua usaha manusia mendapatkan damai hasilnya adalah usaha menjaring angin alias nol besar. Tuhan tahu kita tidak mungkin memiliki damai tak tergoncangkan dengan usaha kita. Maka solusinya cuma satu. Yesus yang memberikan caranya. Caranya cuma apa? Matius 11 ayat 28 dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberi kepadamu kelegaan. Kata kelegaan itu dia pakai kata sabados. Sabados itu artinya istirahat. Itulah damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Dan damai ini beda dengan damai yang dunia tawarkan. Perhatikan Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Firman Allah dengan jelas 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mau dapat damai tak tergoncangkan, datang kepada Dia, the Prince of Peace, the King of Peace. His name is Jesus. Ini sumber damai yang benar. Mungkin Anda tidak kaya, tapi kalau Anda dalam Dia, Dia dalam Anda beda sama orang kaya. Orang kaya tidur susah, Anda nyenyak, ludah mengalir sampai Ciliwung. Haleluya. Amin. Ini kan yang kita cari. Hidup di planet ini butuh apa sih? Damai. Makanya saya tidak nyangka loh WL mulai dengan penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Itu kan. Bapak Ibu jemaat, percayalah hanya Yesus yang Anda perlu. Orang punya semua tapi tidak ada Yesus, dia tidak punya apa-apa. Orang belum ada apa-apa, tidak punya apa-apa tapi punya Yesus, Anda punya segala-galanya. Sebab Anda ahli waris kerajaan Allah. Saya tahu kok banyak orang kaya tidak damai, saya tahu. Mau pengusaha, mau dari mana, sudah mau mati telepon. Saya bertobat Pak. Bapak ada duit gak kenal orang, gak lihat orang, jalan hanya lihat bintang di langit. Tidak lihat lagi debu-debu di bawah. Padahal Abraham bilang keturunan seperti bintang dan debu juga. Tolong lihat ke bawah dong. Haleluya. Nah kekasih Allah. Jadi Anda harus percaya Yesus. Mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata, Pak Mel salah khotbah. Kami ini orang Kristen semua, kenapa lagi Pak Mel suruh terima Yesus? Ya saya begini ya prinsipnya ya, diundang di gereja mana aja ya. Saya tahu bahwa ini orang Kristen sudah pasti. Tapi masalahnya back to the Bible. Yesus bilang apa? Dalam satu ladang itu ada ilalang, ada gandum. Gandum itu Kristen bertobat yang punya damai sejahtera yang tak tergoncangkan ini. Sedangkan ilalang itu ada dalam gereja, hanya beragama, terdaftar jadi anggota gereja tapi belum tentu anggota kerajaan Allah. Yesus bilang dalam satu pohon ada ranting berbuah, ada ranting tidak berbuah. Anda ranting yang mana? Dua-dua Kristen tuh, tapi satu berbuah, satu tidak. Yesus bilang aku kembali, aku pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Anda di mana? Itu perlu introspeksi itu. Ingat, dengar khotbah. Itu terima khotbah seperti cermin, bukan spion. Kalau spion pakai lihat orang. Kan saudara naik motor, spion, mobil kan lihat orang kan. Cermin, lihat diri sendiri. Contoh orang yang lihat orang tuh yang mana sih? Kita khotbah, pas kena suaminya, dia bilang, rasain loh. Kita khotbah, dia bilang, cocok sama yang kiri luar. Kiri luar sampai kanan dalam tuh, pas. Cocok sama yang batik ungu, contohnya ya. Saya lihat gak ada ungu, makanya saya angkat supaya aman. Saya lihat ini, oh aman, puji Tuhan tidak ada yang tersinggung. Saya batik ungu sore. Aduh Tuhan baik. Khotbah itu, jangan pakai bilang, cocok sama laki gua. Ini cocok sama bini gua, ini cocok sama abang gua. Gak usah. Tarik ke diri kita. Itu cermin. Jangan spion. Asal ada khotbah bagus, nyindir orang, posting. Supaya mata kalian terbuka. Hello. Jangan melihat apa? Selumbar di mata orang, padahal ada balok. Tolong dong. Bapak Ibu jemaat. Kalau sudah percaya Yesus,
sungguh-sungguh Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi kalau belum, tidak ada. Anda Kristen KTP, Kristen keturunan, Kristen agamawi. Tapi kalau sudah terima Yesus, ada Roh Kudus kan? Kalau ada Roh Kudus, ada buah roh. Salah satu manifestasi buah roh apa? Damai sejahtera. Tapi masalahnya, ini istilahnya buah roh. Tidak ada pohon misalnya mangga ya. Kita nggak bisa tanam mangga, tanam saat itu dia langsung matang saat itu. Nggak ada. Namanya buah, dia tuh bertumbuh, berkembang, kecil, sedang, membesar, sampai matang. Jadi bisa jadi, sekalipun sudah percaya, tapi kalau keintiman kita dengan Roh Kudus kurang, itu damai bisa naik turun loh. Bisa goncang. Dari mana seseorang mengalami damai yang dari Roh Kudus, damai dari Tuhan Yesus, damai dari Allah Bapa, menjadi tidak tergoncang. Jaga keintimanmu dengan Allah, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Apa yang engkau dengar hari ini, biarlah Tuhan tolong supaya mendarat di tanah hati yang subur. Dia berakar, bertumbuh, berbuah lebat untuk kemuliaan namanya. Sehingga engkau bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi engkau berkata, Tuhan, aku pulang mau jadi pelaku firman Allah. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Aku pelaku. Itu baru damai. Mau lihat ayatnya? Yesaya 48 ayat 18. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka apa? Damai sejahteramu akan seperti apa? Sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau yang tergoncangkan itu kayak sungai kering, ini nggak pernah kering. Kalau yang bahagia, kayak gelombang laut kan, kalau kita di pantai, gelombang satu belum habis, satu udah nongol. Berkat satu belum habis, berkat satu datang. Itu dia, itu dia. Kita butuh ini. Tuhan pasti bantu kita. Saya bergumul loh, saya dan istri doa tadi malam di rumah Ibu Wina dan Pak. Tuhan titipkan pesan Tuhan. Sorry ya, bukan, saya nggak ada teks-teks ini. Ini nggak ada. Pokoknya Roh Kudus ngomong apa saya beri buat Anda pagi. Nggak ada catatan apa. Sorry. 1, 2 Anda bisa lihat sendiri. Tuhan tolong Anda loh. Ini damai dan bahagia yang kita perlu. Nah kalau ngomong perintah Tuhan kan banyak banget ya. Kita spesifik aja deh. Kembali ke nats pembuka kita. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Bagaimana supaya Anda damai? Ada 2 perintah menyolok. Yang pertama, perhatikan ayat 6. Ini supaya dapat ayat 7, lakukan ayat 6. Janganlah hendaknya kamu apa? Khawatir tentang apapun juga. Penyakit rohani yang bikin kita tidak damai itu namanya khawatir. Bahasa Yunaninya merimnao atau merimna. Arti lurusnya dari merimna itu ialah pikiran yang bercabang. Badan di ibadah, tapi pikiran di rekening. Ini bahaya nih. Badan ada di ibadah, pikiran di tanah yang saya sudah bilang kita dari tanah kembali ke tanah. Dia gak fokus. Kita lagi nyembah, dia tidak nikmatin apa-apa. Orang sudah terima hadirat Allah. Orang sudah nangis di jamaah Tuhan. Dia tidak rasa apa-apa. Kenapa? Anda terlalu khawatir. Pikiranmu bercabang. Pikir apa? Fokus dulu 2 jam sama Tuhan. Jangan diganggu. Handphone dikasih mati. Heran kalau Anda dengar khotbah, Anda nonton YouTube. Anda, aduh beta malaikat, beta kasih mati lu di. Serius lu, beta turun cek lu di kursi. Saya kasih mati. Kalau saya malaikat. Untung tidak ada malaikat nama Melato dari NTT. Kalau tidak banyak gereja mayat setiap minggu. Saya cekik satu-satu. Anda butuh firman. Kenapa main handphone? Kenapa nonton TikTok waktu khotbah? Hei saudara. Anda manusia rapuh. Anda butuh firman. Dulu ada penyakit namanya flu babi. Yang flu babi yang mati orang. Jadi saudara saya rasa diri kuat. Amin. Ini ada pengurus yang bilang, wah kita salah undang orang. Cukup hari ini. Tidak apa-apa, tapi saya puas.
Amin Bapak Ibu. Saya tidak mau khotbah main lawak, saya mau kasih hal-hal yang tidak alkitabiah. Kadang-kadang ada pengkhotbah yang khotbah tidak beritakan firman, kasih tunjuk dan penglihatan, omong kosong, bohong, belum tentu benar. Hanya mau promosi diri. Kita enggak, kita bicara firman, Tuhan yang dipromosikan. Supaya Tuhan promosikan kita. Bapak Ibu jemaat, jangan khawatir. Amin. Ada orang kelihatannya tidak khawatir. Tetapi sebenarnya bukan karena Tuhan, Pak. Bapak Ibu, ini tolong catat kalimat saya. Dia tidak khawatir, hidupnya kelihatan tenang. Karena dia tahu depositonya masih di atas 2M. Makanya kelihatan tenang banget. Kenapa dia kelihatan gak khawatir? Omnya, tantenya, itu pengusaha semua. Tinggal angkat telepon, aliran dana mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Makanya kelihatan tidak khawatir. Justru kalau kita belajar Alkitab, ada Anda yang tidak khawatir gara-gara ini semua. Justru ini dosa loh. Ini dosa. Ini sama dengan Anda mengandalkan kekuatan sendiri, Anda mengandalkan kekuatan manusia. Yeremia 17 ayat 5 bilang apa? Terkutuklah orang yang... Iya, baca ini ayat. Nah, perhatikan. Bukan ini, ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yesaya 31 ayat 1. Tuhan mengecam Israel gara-gara ada masalah sedikit kontak Mesir. Ada masalah sedikit hubungi Mesir. Tuhan marah. Bapak Gembala, tolong Bapak. Yesaya 31 mulai ayat 1 Pak. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Ya. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Terus? Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Saudara percaya Tuhan bisa pakai pengusaha, Tuhan bisa pakai pejabat. Yes. Tapi mereka bukan nomor satu. Kontak sorga dulu, baru sorga gerakan mereka. Kalau yang ini beda, sorga belum dihubungi, langsung Mesir, Tuhan tersinggung. Allah kita itu sifatnya cemburu. Dia tidak mau diduakan. Jadi apa-apa doa dulu. Apa-apa tanya Tuhan dulu. Belum telepon gembala, kunci kamar doa dulu. Gembala nomor 2, Tuhan Yesus nomor 1. Yang setuju beri tepuk tangan. Saya percaya dukungan doa, tapi jangan ketergantungan juga kali. Belajar doa sendiri juga. Lalu hubungi gembala, hubungi kawan pelayanan, hubungi keluarga yang kaya, hubungi orang yang Anda lihat punya potensi bisa bantu. Boleh-boleh saja. Tapi minta dulu sorga gerakan hatinya. Sebab Alkitab berkata hati raja di tangan Tuhan seperti batang air. Yang Tuhan alirkan kemanapun Tuhan ingini. Kontak yang punya hati dong. Saudara, jadi cara supaya tidak khawatir bagaimana? Belajarlah mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Anda tidak kenal Pak Jokowi, Anda tidak akan mati. Apalagi Anda tidak kenal Pak Anies Baswedan, aman. Maksudnya tidak akan mati juga. Ya, Anda tidak kenal Pak Ahok, aman. Anda tidak kenal Ibu Megawati, tidak apa-apa. Anda tidak kenal Pak Surya Paloh, hati-hati loh. Karena saya dengar-dengar dari Nasdem ya. Bercanda. Saudara-saudara. Masa satu partai nggak kenal kan? Anda kalau tidak kenal Pak Niko nggak apa-apa. Nggak kenal Pak Gilbert nggak mati kok. Anda gak kenal Pak Johanan Doyong gak mati. Anda gak kenal Pendeta Mel Atok, keterlaluan Anda. Ya, saya sudah capek-capek Anda tidak kenal ya. Tapi andai kata Anda tidak kenal gak ngaruh. Tapi kalau tidak kenal Tuhan berat. Hosea 4 ayat 6 bagian awal. Hosea 4 ayat 6 bagian awal. Dia bilang begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 6 ayatnya yang ketiga. Dia suruh kita sungguh-sungguh. 1, 2, 6 bukan 4. Hosea 6 ayat 3. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti apa? Muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Beri tepuk tangan bagi dia. Kenal dia, bukan kenal biasa. Usaha sungguh-sungguh kenal dia. Itu yang mengalahkan kekhawatiran Anda. Maka damai Anda mengalir dengan kencang. Amin.
Dan ingat seperti saya bilang tadi, hubungan dengan firman saat teduh harus itu. Baca Alkitab tiap hari. Prinsip saya, no Bible, no breakfast. Tadi pagi saya minta nasi uduk dari tadi malam. Lalu Bapak Hari suruh sopir beli nasi uduk. Tapi sebelum nasi uduk, Bible dulu. Jangan asal lihat nasi uduk langsung mata kayak The Simpsons. Jangan juga. No Bible, no breakfast. Firman Allah lebih dahulu. Kehidupan doa jangan sampai renggang. Seorang teolog bernama Calvin, dia bilang, 1 hari saja Anda renggang dengan Tuhan, itu dosa, kekhawatiran, kenajisan, rame-rame merangkak masuk di otak. Hati-hati. Amin Bapak Ibu. Jangan khawatir ya. Dan ingat, berserah total kepada Dia. Itu bukti penyerahan total kita. Makanya di 1 Petrus 4 ayat 7 itu, 1 Petrus 4 ayat 7, firman Allah bilang begini, 1, 2, 3. Segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 5 ayat 7. 1, 2, 5 ayat 7. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran itu banyak jenis. Makanya dia bilang segala kekhawatiran. Serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan. Khawatir itu dari kata merimnau atau merimna itu melahirkan 2 sifat. Yang pertama namanya aktif negatif. Yang kedua namanya pasif. Aktif negatif itu begini. Dia aktif tapi berdosa. Ya. Bagaimana supaya bisa memenuhi kebutuhan makan minumnya? Main judi dari pagi sampai malam. Itu aktif loh. Tapi berdosa. Mulutnya tuh penuh dusta, tipu, pinjam uang keliling. Tapi tidak ganti. Dia pintar acting gitu loh. Datang langsung, nenek hampir mati. Langsung nenek hampir mati. Padahal nenek ada sehat di kampung. Dia bawa-bawa nenek. Kasihan nenek. Nenek bilang, gua dapat lu, gua tonjok lu. Nama gua lu bawa-bawa hampir mati dari mana? Saudara-saudara, jadi dia bisnis tapi tipu aja, jangan. Itu Anda aktif tapi negatif. Ya, yang belum merit, ganggu laki orang, itu aktif loh. Anda pikir ganggu tuh tidak butuh talenta? Butuh talenta. Minimal kuasai 3 ayat di Kidung Agung ya. Dan Amsal. Suami orang sudah tidur WA, saya rindu kumisnya om. Darah Yesus. Lu pikir itu kumis tuh pagar kecamatan. Kau rindu kumisnya orang dengan 1:30 pagi. Ini nih kalau udah kayak begini memang paling bahaya. Itu yang aktif-aktif negatif tuh. Amin. Kalau belum nikah berdoa dan rajin mandi. Oh iya dong. Berdoa tapi tidak mandi. Oh damai sejahtera memenuhi bumi ya. Haleluya. Jangan aktif negatif ya. Yang kedua, gara-gara khawatir orang pasif. Usaha tidak, doa pun tidak. Hanya berserah, kuserahkan hidupku. Ya ampun. Kristen itu ora et labora. Doakan apa yang Anda kerjakan, kerjakan apa yang Anda doakan. Itu kan paket lengkapnya. Amin, kekasih Tuhan. Perlu ditanamkan di hati dan pikiran saya dan Bapak Ibu tuh. Ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, yang betul itu kalau kita sudah menang atas kekhawatiran, kita pasti aktif. Tapi aktifnya benar. Makanya kalau kita bandingkan dengan Matius 6, mulai ayat 31. Bapak Gembala bantu saya supaya saya minum air. Yesus berkata, aku haus. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Haleluya. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Inilah aktif negatif aktif positif yang dimaksud. 3, 2,
3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini orang tidak khawatir, alias Roh Kudus sudah pimpin dia, firman sudah pimpin dia, Tuhan di pihak dia, makanya dia mempunyai pola hidup kerajaan Allah nomor 1. Di bagian lain Paulus bilang, pikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus bikin apa di sana? Memikirkan tentang Bapa, memikirkan tentang kita, memikirkan tentang kekudusan, memikirkan tentang pertumbuhan dan perkembangan gereja. Tolong pikir itu, nanti yang lain Tuhan cukupkan. Amin. Nanti Anda akan terkaget-kaget, iya juga, oh iya silakan uji. Allah bilang uji aku. Tuhan akan buktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kan cuma 2 bagian di ayat 6 itu ya. Filipi 4 ayat 6. Setelah hal yang pertama jangan khawatir. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Garis bawahi kata tetapi. Tetapi itu kalau ada di Alkitab, itu untuk mengkontraskan bagian sebelum dan bagian sesudah. Jadi ternyata khawatir itu hanya kontras dengan doa. Jangan bilang Anda banyak masalah, padahal doamu sedikit. Harusnya kalau banyak masalah, banyak doa. Amin. Makanya dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Ungkapan segala hal itu hal besar, hal kecil, hal yang lama, hal yang baru. Segala hal, nyatakan dalam apa? Dalam doa, bukan di Facebook. Masalah banyak, posting di Facebook tidak pernah di hadirat Allah. Saya bingung, orang bilang masalah banyak, doa cuma 5 menit. Kok bisa kau masalah banyak, tapi doamu 5 menit? Seharusnya bukan cuma jadwal khotbah, jadwal doa tuh harus ada. Senin doa apa, Selasa doa apa. Anda punya masalah banyak kan? Mau cicilan, mau utang, mau segala macam kan? Masalah anak, masalah cucu, masalah belum ada anak, sudah ada anak tapi anak kepala batu, ya. Sudah ada anak tapi uang sekolah susah, nggak tahu dia mau di mana, mau bayar kontrakan. Masalah begitu banyak, kenapa doanya dikit? Ini ayat bilang, ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Dan ini satu yang saya mau kasih tahu buat jemaat GBI The Breeze. Segala hal juga bermakna. Mau hal besar, hal kecil, minta. Kadang-kadang kita hanya berani doanya cuma hal kecil. Tuhan tolonglah, harus perkatakan yang besar. Kita punya Allah yang besar. Di zaman Alexander the Great, seorang filsuf datang kepada dia curhat masalah ekonomi. Lalu Alexander bilang, kau butuh apa? Dia langsung ungkapkan jumlah uang, 10.000 pounds. Itu banyak kalau dirupiahkan dalam konteks sekarang, tahu berapa T itu. Lalu Alexander pas dia ngomong begitu, bendaharanya Alexander marah. Banyak amat. Alexander marah bendaharanya, biarkan. Saya suka cara berpikir orang ini tentang saya. Dia tahu saya punya banyak duit. Maka dia minta gak tanggung-tanggung. Allah yang kita sembah lebih dari Alexander. Jangan malu minta besar. Sepanjang itu untuk kemuliaan nama Allah. Saya minta gak main-main loh. Saya minta anak-anak saya semua doa. Tuhan jadikan anak-anak ini orang kaya Tuhan. Supaya mereka bisa bantu orang. Mereka bantu gereja 4 anakku ini Tuhan. Jadikan mereka kaya. Jasmani terlebih rohani. Minta kok tanggung-tanggung, kita punya Allah pencipta langit dan bumi. Minta jangan tanggung-tanggung. Sepanjang bukan keinginan daging. Mintalah sesuai kepentingan Allah. Kalau anak tolong orang, apakah bukan Tuhan yang dimuliakan? Tuhan dimuliakan. Minta. Kalau Anda minta kedagingan ya nggak dapat. Tapi kalau minta memuliakan Allah dapat. Pernah baca ini ayat Yakobus 4 ayat 3. Seringkali kita minta mungkin jenis ini makanya nggak dapat-dapat. Atau kamu berdoa juga, tetapi apa? Kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Salahnya di mana? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tapi kalau doanya berkenan kepada Allah, dapat kok. Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat 14. Nah ini Bapak Gembala yang baca. 1 Yohanes 5 ayat 14 Bapak. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yes. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Beri tepuk tangan yang meriah bagi. Amin. Anda tahu Elia minta apa?
Api dari surga waktu dia Elia versus 450 Nabi Baal. Itu jilat air sampai habis loh. Yang kita tahu itu kan ada api, air untuk kasih mati api kan. Ini tidak, api jilat air habis. Itu model apa itu? Itulah kalau minta sesuatu sesuai kehendak Allah. Selesai. 11:30. Kita ibadah jam 10 kan. Tadi jam 10 toh, ibadah 2 jam. Tahan sedikit lah. Belum habis tentang doa. Tunjukkan lagi ayatnya yang ke 6 tadi tuh. Dari Filipi pasal 4. Filipi 4 dia bilang apa? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa sudah. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah ini penting. Doa tuh dengan ucapan syukur, bukan mengeluh. Ada orang maki kita, doanya bagaimana? Tuhan terima kasih hari ini Tuhan beri pelajaran iman. Hamba baru pulang gereja, ada orang maki hamba. Tapi terima kasih hamba diberi kemampuan mengampuni. Kalau dulu Tuhan, belum kenal Tuhan di kepala sepicah. Amin. Benar kan? Nah sekarang beda nih. Doa tuh dengan penuh ucapan syukur. Belum dapat tapi Anda sudah syukuri. Hamba yakin, hamba bersyukur buat berkat hari ini. Berkat 1 minggu ini. Sebab hamba percaya Allah kaya. Hidupku tergantung kepada Allah. Dan berkat Allah tercurah. Syukuri. Doa jangan bersungut-sungut. Banyak orang doa tuh sungut-sungut. Makanya tidak dapat apa-apa. Doa penuh ucapan syukur saudara-saudara. Bahkan ketika Anda bisa bersyukur untuk tantangan-tantangan Anda. Banyak orang tidak bisa bersyukur tuh gara-gara ini. Terlalu lihat ke atas, tidak lihat ke bawah. Atas yang saya maksud ini bukan Tuhan. Orang yang lebih high class dari dia. Suami cuma gaji 2,5 juta. Anda lihat, istri anggota dewan. Ya repot, dia punya tas bisa ganti-ganti. Kalau kau bertahan itu, Yesus tidak berubah, itu tas tidak berubah. Dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kan banyak rumah tangga berantem kan gara-gara itu. Dia pergi kondangan, kunjungan di teman alumni. Waduh TV di rumah temannya dia. Waduh udah touchscreen, nyentuh aja jadi. Dia punya harus goyang. Karena itu TV itu aneh. Jadi dia goyang. Yang keluar malah RRI. Anda bayangkan goyangnya terlalu kuat. Bukan Indosiar, SCTV, RRI. Bagaimana goyang TV sampai keluar radio? Saudara, berapa banyak rumah tangga cuma berantem seputar itu. Nyindir suami, foto sepatu temannya. Luar biasa suaminya baik banget, bayangkan. Dia foto sepatu temannya, baru bilang suami ibu itu baik banget. Baru dia foto, dia bilang hanya Tuhan yang tahu. Ini maksud apa coba? Ini maksud apa aja ibu? Dengar. Jangan terlalu lihat ke atas, lihat ke bawah dong. Syukur Anda masih punya sepatu. Saya pernah ketemu orang, jangankan sepatu, kaki pun dia tidak punya. Tahu Nick Vujicic? 2002 atau 2003 dia KKR di Istora Senayan. Saya ada. Nick dibawa digendong aja kan dia di meja besar gitu. Nick baru masuk kita semua menangis di Senayan. Saya kan kuliah di Jakarta sini. Nick dibawa semua menangis. Saya pun muka timur-timur tapi nangis. Setimur-timurnya saya hancur. Tapi itu, dia tuh punya kepekaan luar biasa itu Nick Vujicic. Tahu ya yang gak ada kaki tangan itu ya. Tiba-tiba Nick langsung bilang begini. Cemot! Jangan menangis, jangan sedih, lihat keadaan saya. Dalam Yesus, aku sempurna. Kita langsung bangkit semua. Kau ada kaki tangan, lihat saya, kau nangis. Saya tidak ada kaki tangan, motivator kelas dunia. Saudara mau undang Nick Vujicic ke The Breeze. Mungkin 5 tahun lagi baru dia bisa datang. Karena jadwalnya full. Anda lihat itu. Amin. Lihat ke bawah dong. Lihat atas mulu. Lihat ke bawah. Bagaimana supaya Anda bisa bersyukur dalam segala hal? Kalau ada masalah apa-apa, saya sudah khotbahkan tadi. Datang, tanya Tuhan, Tuhan terpuji namamu. Hamba tidak paham apa yang hamba alami. Beri hamba kekuatan untuk memahami. Amin. Karena ayat bilang tabur apa tuai itu. Kan begitu.
Tapi kenapa saya sudah tabur yang baik, saya panen yang tidak baik? Yusuf juga tabur yang baik, Bapak Ibu. Yusuf tabur yang baik. Tapi yang Yusuf tuai tidak baik. Dia tabur ketaatan, dia tabur ketulusan, dia tabur dengar-dengaran orang tua. Yang dia panen aniaya, yang dia panen belenggu, yang dia panen penjara. Kurang lebih 13 tahun. Tetapi Yusuf mengerti Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi dia atau bagi setiap kita yang percaya padanya. Makanya ketika dia dipulihkan, dia bilang apa saudara-saudara? Dalam Kejadian 45 ayat 5. Kejadian 45 ayat 5 Yusuf bilang begini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab apa? Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saya sudah mau selesai. Karena sudah 11.35. Ada satu raja, bos lah. Dia tuh paling maniak berburu. Dan dia kemana-mana selalu bawa orang percayanya. Katakanlah orang percaya saya beri nama Johnny lah. Pokoknya harus bawa Johnny. Gak ada Johnny gak mau dia. Nah Johnny ini memang telaten, dapat dipercaya, inisiatif, jemput bola. Gak kayak anak buah yang lain. Pas ada bos baru mulai sok rajin gitu. Ini enggak, ini memang anaknya asli. Bukan lifestyle tapi performance. Kalau performance itu tidak tergantung orang lihat. Lifestyle karena performance itu tergantung orang lihat. Kalau lifestyle itu memang udah gaya hidup. Dia gak perlu lu lihat, gak lihat, dia pasti rajin. Dia pasti luar biasa. Nah si Johnny orangnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ajaklah berburu satu saat. Berburu dari pagi gak dapat hasil. Sudah tengah hari ini jam 12, setengah 1, jam 1. Maka raja bilang, Johnny cari pohon yang rindang dong. Kita rehat sebentar. Siap bos. Langsunglah dapat tempat yang rindang. Apa yang terjadi? Mereka istirahat di sana. Sementara istirahat, Johnny memang rajin. Dia angkat senjata tuannya, dia bersihkan. Rajin sekali si Johnny. Sementara bersihkan, Johnny ini terlalu semangat. Dia lupa dalam senjata ini ada peluru. Inilah kalau semangat-semangat terlalu juga harus hati-hati ini. Dia gosok-gosok tidak sadar dia balik senjatanya itu mau gosok bagian belakang. Ya di popor senapan itu. Ini senjata tertuju ke jari bosnya. Dia gosok, dia tekan pelatuknya. Putus bos punya jari. Waduh bos marah-marah besar. Akhirnya Johnny di penjara. 6 bulan kemudian. Jari sudah sembuh. Bos bilang saya mau berburu lagi. Tapi bawa siapa? Saya hanya mau Johnny tapi saya lagi masalah sama dia. Jadi saya tidak mau siapa-siapa. Saya sendiri aja lah. Bos pergi sendiri. Apa yang terjadi saudara? Bos ketemu segerombolan suku primitif. Lalu suku primitif ini tangkap bos. Ikat bos, mau bakar bos, hidup-hidup menjadi korban bagi dewa mereka. Sebelum dibakar, anggota suku itu datang kepada kepala suku. Hormat bapak kepala suku, korban siap dibakar kepada dewa, apakah boleh eksekusi sekarang? Kepala suku bilang boleh saja, tapi ingat aturan dewa kita tidak mau terima persembahan cacat, jadi periksa kembali dulu. Maka diperiksalah. Diurut dari ujung rambut sampai ujung kaki, jempol kaki kanan, dangadong. You know dangadong? Tidak ada. Tidak ada, langsung bapak kepala suku, ternyata jempol kaki kanan tidak ada. Ya sudah lepas, nanti dewa marah, lepas saja dia pulang. Waktu terlepas tuh raja senang sekali. Yang dia ingat siapa? Johnny. Dia langsung pulang ke tahanan. Sampai di tahanan dia, sampai ini semua tahanan bingung. Siap, raja bagaimana? Johnny, panggil Johnny keluar. Johnny datang, Johnny. Waktu Johnny datang dia peluk Johnny, dia cipika-cipiki sama Johnny. Dia bilang, Johnny, saya ditangkap oleh suku primitif. Saya pergi sendiri tanpa kamu Johnny. Mereka mau bakar saya hidup-hidup Johnny. Tapi kepala suku bilang periksa dulu sebab dewa tidak terima korban cacat. Setelah mereka lihat jari saya yang kau tembak Johnny. Antara bersyukur tapi masih emosi kan. Wajar lah. Tapi sudahlah Johnny, aduh minta maaf Johnny, saya sudah memenjarakan kamu Johnny. Maaf Johnny. Johnny tersungkur di depan raja. Johnny bilang, Bapak Raja, terima kasih Bapak telah memenjarakan aku.
Kok kau senang di penjara? Karena kalau saya tidak di penjara tadi saya ikut, Pak. Bapak sih enak, jari satu udah gak ada, saya utuh, Pak. Saya yakin kalau saya ikut tadi Bapak lolos, saya angus. Saya ngerti ilustrasi ini. Amin. Bagi raja, walaupun putus, ada maksud. Bagi Joni di penjara, tapi ada maksud. Yusuf bilang begini, dalam Kejadian 50 ayat 20. Dia bilang sama saudara-saudaranya, sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Percayalah ya, dia turut bekerja. Jadi jangan marah-marah keadaan. Jangan marah Tuhan, jangan marah pelayanan. Periksa diri, bangun hubungan dengan Tuhan. Dan percaya dia bertindak tepat pada waktunya. Itu yang membuat Anda bisa bersyukur. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, sampai jumpa ibadah ketiga. Mari kita berdiri. Haleluya.